Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dewi Magfirah dengan NIM 2019-10009. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Efisiensi Pasar Terhadap Harga Saham Internasional yang terdaftar di AMEX atau American Exchange pasca Perang Rusia-Ukraina. Dalam penyusunan proposal ini tentunya saya tidak bisa mengerjakan seorang diri, saya dibimbing oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Dutranda Rara Iramani, MSI. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran dari judul proposal saya. Nah, dari judul proposal saya tadi, saya mengemukakan ada beberapa variabel, yaitu yang pertama, variabel X. Variabel X saya di sini adalah efisiensi pasar. Seperti yang Ibu Ira ataupun rekan-rekan tahu, variabel X adalah variabel bebas. Di sini variabel bebas saya adalah efisiensi pasar. Setelah itu untuk variabel Y atau variabel terikat saya yaitu harga saham. Nah, karena judul saya ini saya lebih mengacu kepada penelitian time series. Jadi saya membagi variabel Y saya ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama harga saham yang terdaftar di AMEX sebelum perang Rusia-Ukraina, yaitu pada periode sebelum terjadinya perang. Yang kedua yaitu variabel Y2 saat terjadinya perang Rusia-Ukraina, dan Y3 adalah harga saham setelah perang Rusia-Ukraina. Nah, dari judul dan juga kerangka penelitian terbentuklah hipotesis penelitian saya. Di sini saya menentukan 2 hipotesis penelitian. Yang pertama adalah harga saham terpengaruh positif oleh efisiensi pasar pasca perang Rusia-Ukraina. Artinya adalah dari hipotesis ini kemungkinan nanti hasil dari penelitian saya adalah harga saham ini berpengaruh positif. Maksud dari berpengaruh positif itu adalah sejalan atau searah dengan efisiensi pasar. Artinya nanti kemungkinan pada hasil penelitian saya itu harga saham itu dapat terpengaruh atau efisiensi pasar dapat mempengaruhi harga saham pasca perang Rusia-Ukraina. Yang kedua adalah harga saham terpengaruh negatif oleh efisiensi pasar pasca perang Rusia-Ukraina. Maksudnya nanti yaitu kebalikan dari hipotesis pertama, yaitu harga saham nantinya kemungkinan dari penelitian saya juga bisa tidak terpengaruh oleh efisiensi pasar pasca perang Rusia-Ukraina. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian dan indikator pengukurannya. Untuk variabel X yaitu efisiensi pasar. Jadi efisiensi pasar ini sebetulnya adalah mengatur atau maksudnya berisi mengenai pengaruh dari sebuah peristiwa yang akan mempengaruhi harga saham. Jadi sebuah harga saham itu yang ada di indeks Bursa Efek Indonesia ataupun di platform yang lain itu terpengaruh oleh sebuah peristiwa yang mana sebuah peristiwa tersebut mencakup informasi yang informasi tersebut ada di dalam harga. Jadi harga itu sudah mencakup informasi-informasi. Jadi semisal contoh sederhananya adalah harga minyak yang kemarin melambung tinggi. Nah, apa sebabnya? Sebabnya adalah salah satunya bahan utama atau bahan yang biasanya digunakan untuk produksi minyak dalam negeri itu malah diekspor ke luar negeri, sehingga biaya produksi dalam negeri itu mahal dan mempengaruhi harga jual minyak. Nah, di situ ada beberapa peristiwa dan informasi yang menyebabkan harga ini melambung tinggi. Jadi harga itu tidak serta-merta langsung melambung tinggi atau harga itu tidak serta-merta langsung berubah. Jadi harga itu ada informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi informasi itulah yang saya manfaatkan untuk meneliti penelitian saya ini. Jadi efisiensi pasar ini
di penelitian ini indikatornya adalah berpengaruh atau tidak terhadap harga saham pada periode tertentu. Yang sudah saya jelaskan tadi ada 3 periode, yaitu sebelum, saat, dan sesudah. Dan yang kedua adalah tidak mempengaruhi harga saham, seperti hipotesis saya tadi. Nah, selanjutnya adalah variabel Y. Seperti yang sudah saya jelaskan pada kerangka penelitian, di sini variabel Y saya adalah harga saham Amex sebelum, saat, dan sesudah terjadinya perang Rusia-Ukraina. Nah, indikator pengukurannya adalah ada atau tidaknya pengaruh peristiwa perang Rusia-Ukraina terhadap efisiensi pasar harga saham pasca, efisiensi pasar harga saham di Amex. Jadi, itu adalah indikator pengukuran untuk variabel Y. Selanjutnya adalah sampling. Untuk data yang saya gunakan ini adalah data harga saham yang terdaftar di American Stock Exchange atau Amex. Di sini saya menggunakan 3 periode yang berbeda karena saya akan menguji 3 data yang berbeda menurut time series, yaitu yang pertama sebelum, dan data sebelum ini saya cari secara acak ya, tidak saya tentukan atau tidak saya pilih dan sebagainya. Jadi saya pilih secara acak begitu, tidak ada unsur yang bagaimana-bagaimana. Jadi untuk data sebelum itu saya gunakan data pada tanggal 17 Januari 2022 dan data harga saham yang terdaftar di Amex itu pada saat perang, yaitu pada 24 Februari 2022, serta data sesudah ini juga saya pilih secara acak, yaitu pada tanggal 24 Maret 2022. Nah, untuk data yang saya gunakan ini merupakan data sekunder, karena data saya ini bukan data yang langsung saya cari atau langsung saya rilis dan sebagainya, atau langsung saya catat atau bagaimana. Data ini saya dapat dari website yang memang website tersebut khusus menyimpan historical data harga saham. Nah, skala yang digunakan adalah skala rasio karena harga saham yang saya gunakan ini yang terdaftar di American Stock Exchange atau Amex, maka mata uang yang digunakan adalah mata uang US dollar. Lalu untuk sumber data yang saya gunakan terlampir pada PowerPoint, yaitu pada link yang sudah tertera. Ini adalah sumber dari data saya yang nantinya akan saya teliti. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data di sini saya gunakan 2 teknik, yaitu yang pertama studi pustaka atau library research, dan yang kedua dari riset internet atau online research. Untuk studi pustaka di sini saya gunakan untuk menulis landasan teori, yang mana landasan teori ini tidak bisa saya tulis sendiri karena ada beberapa penelitian terdahulu dan juga beberapa teori yang harus saya kutip dari buku, catatan kuliah, dari PPT, modul, dan juga jurnal-jurnal yang memiliki variabel bebas yang sama. Jadi ada beberapa landasan teori yang saya kutip dari beberapa jurnal-jurnal. Lalu untuk riset internet ini saya juga maksimalkan penggunaannya karena pada penelitian saya banyak sekali informasi-informasi yang dapat saya cari di internet, seperti data saya yang saya cari dari website yang sudah saya lampirkan pada slide sebelumnya, juga informasi-informasi mengenai perang ini kapan terjadi dan sebagainya. Lalu juga informasi-informasi penting mengenai harga saham dan batasan apa saja yang kira-kira bisa saya gunakan, karena sebelumnya saya menggunakan data yang terlalu general sehingga saya harus mencari batasannya. Saya temukan, saya tentukan untuk data saya menggunakan Amex. Maksudnya harga saham yang terdaftar di Amex, karena daripada saya menggunakan data yang terlalu banyak dan nanti penelitian saya tidak efisien, maka saya gunakan batasan agar penelitian saya lebih efisien. Seperti itu. Nah,
Untuk teknik analisis data, di sini saya gunakan 4 teknik, yaitu terdiri dari teknik analisis utama dan 3 teknik analisis pendukung. Untuk teknik analisis utama, saya gunakan uji beda, yang mana ini disarankan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Irma, karena saya memiliki 3 data yang berbeda, dan nanti akan saya kaitkan korelasinya dengan efisiensi pasar, maka saya gunakan teknik analisis ini. Lalu untuk mendukung teknik analisis utama saya juga menggunakan 3 teknik analisis pendukung yang juga merupakan teknik analisis yang digunakan di penelitian terdahulu. Jadi ada beberapa penelitian yang menggunakan variabel bebas yang sama dan cukup mirip namun dengan tujuan yang berbeda, menggunakan 3 teknik analisis ini. Yang pertama adalah uji stasionaritas data, yang mana uji ini akan menguji apakah data yang saya input nanti itu akan stasioner. Karena data saya adalah data time series, maka data ini akan diuji jika rata dan variannya tidak mengalami perubahan secara sistematik selama periode waktu tertentu, maka data itu akan stasioner. Nah, untuk mendukung uji stasionaritas data ini ada yang namanya root test. Nah, di sini root test ini akan mendukung hasil dari uji stasionaritas data menggunakan rumus. Dengan rumus yang sudah terlampir, ada kesimpulan bahwasanya jika P sama dengan 1, maka data ini memiliki akar unit. Jadi data variabel Y saya yang ada 3 tadi, jadi akan diuji satu persatu. Maka jika ada data yang P-nya itu sama dengan 1 atau mungkin lebih dari 1, itu maka artinya adalah data tersebut memiliki akar unit sehingga data time series bergerak acak dan tidak stasioner. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah data one sample test. Di sini data one sample test saya gunakan untuk menguji apakah dari ketiga data yang berbeda itu terpengaruh oleh efisiensi pasar yang disebabkan oleh peristiwa perang Rusia-Ukraina. Begitulah presentasi proposal dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada masukan dan saran serta pertanyaan, saya akan senang hati untuk dikritik dan diberi masukan, serta mohon bantuannya untuk Ibu Irma dan rekan-rekan agar proposal saya dapat direvisi agar hasilnya dapat memuaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.